warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Elva Sari, Nafa Selviana, dan Haspriyadi Anur. Pada kelompok 4 ini, kami akan membahas materi tentang audit siklus penggajian dan kepegawaian. Pada audit siklus penggajian dan kepegawaian, terdapat 4 hal yang meliputi siklus audit tersebut. 4 hal tersebut yaitu: yang pertama yaitu perolehan pemahaman atas pengendalian intern. Yang kedua, penetapan resiko pengendalian. Yang ketiga, pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang keempat, prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Pada siklus audit, pengkajian, dan kepegawaian, terdapat perbedaan penting antara siklus pengkajian dan kepegawaian dan siklus lainnya pada audit yang umum. Perbedaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, hanya ada satu golongan transaksi untuk pengkajian. Yang kedua, transaksi-transaksi lebih signifikan daripada akun-akun neraca terkait. Yang ketiga, pengendalian intern atas pengkajian pada kebanyakan perusahaan umumnya efektif, bahkan pada perusahaan kecil sekalipun. Secara keseluruhan, tujuan di dalam audit penggajian dan kepegawaian yaitu untuk mengevaluasi saldo akun yang dipengaruhi siklus itu dinyatakan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada audit, penggajian, dan kepegawaian, terdapat beberapa dokumen dan catatan-catatan yang diperlukan pada saat mengaudit. Dokumen dan catatan yang diperlukan yaitu: 1. Catatan kepegawaian. 2. Formulir otoritas pengurangan. 3. Formulir otoritas tarif. 4. Pencatatan waktu dan penyiapan pembayaran gaji. 5. Kartu absen. 6. Tiket waktu kerja. Selanjutnya itu ada yang ketujuh, berkas transaksi gaji. 8. Jurnal atau daftar gaji. 9. Berkas induk gaji. 10. Pembayaran gaji. 11. Cek gaji. 12. Rekonsiliasi akun bank gaji. Selanjutnya, materi ini tentang asersi, di mana apakah seluruh saldo biaya gaji, utang gaji, tunjangan, dan saldo rekening lain yang terkait benar-benar ada pada tanggal neraca dan tidak ada transaksi pembayaran gaji fiktif. Selanjutnya, asersi kelengkapan, biaya gaji dan pajak penghasilan pegawai yang tercatat meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai imbalan atas jasa pegawai selama satu periode. Lanjut, asersi kelengkapan pajak penghasilan gaji tercatat meliputi seluruh pajak penghasilan pegawai yang harus dipotong dan dibayarkan atas seluruh kompensasi yang diterima pegawai dalam suatu periode. Baiklah, selanjutnya asersi hak dan kewajiban. Asersi hak dan kewajiban ini yaitu memastikan apakah entitas mempunyai kewajiban legal atas biaya gaji, utang gaji, dan pajak penghasilan pegawai. Tujuan asersi hak dan kewajiban adalah bahwa hutang gaji serta pajak penghasilan yang dibebankan merupakan kewajiban legal entitas pada tanggal neraca. Selanjutnya, asersi penilaian dan pengalokasian. Berikut rincian tujuan audit asersi penilaian atau pengalokasian. Biaya gaji merupakan ringkasan jumlah akurat dari penerimaan bruto pegawai yang dihitung secara tepat setiap periode pembayaran. Biaya pajak penghasilan pegawai telah dihitung secara tepat dengan menggunakan tarif pajak penghasilan yang tepat. Utang biaya gaji dan biaya pajak penghasilan pada tanggal neraca telah ditentukan secara tepat. Baiklah, selanjutnya yaitu lingkungan pengendalian meliputi beberapa faktor lingkungan pengendalian. Yang pertama itu pertanggungjawaban urusan pegawai ada pada kepala bagian personalia. Yang kedua, metode pengendalian manajemen termasuk penggunaan biaya standar dan anggaran serta perhitungan varians.
Yang ketiga, adanya internal auditor. Yang keempat, praktik dan kebijakan ketenagakerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.